Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat biologiku? Selamat datang di video pembelajaran biologi yang insya Allah kali ini akan membahas tentang sel. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang saya akan tanyakan kepada sahabat biologiku semua. Kalian pasti sudah tahu bagaimana kalau telur pecah. Apakah kalian tahu cairan bening dan bagian cairan yang berwarna kuning adalah contoh dari sel? Pertanyaan kedua, kalian pasti pernah terluka dan mengeluarkan banyak darah. Apakah kalian tahu di dalam darah banyak mengandung sel? Jawabannya adalah benar. Putih telur dan kuning telur adalah contoh sel yang dapat dilihat oleh mata. Begitu juga di dalam darah banyak mengandung sel, seperti eritrosit, leukosit, dan keping-keping darah. Dari dua contoh tadi, menurut kalian apa itu sel? Nah, untuk lebih memahami tentang sel, mari kita simak penjelasan berikut. Sel adalah bagian atau unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Berdasarkan membran intinya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang membran intinya belum tampak atau belum ada. Contohnya adalah monera. Sedangkan sel eukaryotik adalah sel yang membran intinya sudah tampak atau sudah ada. Contohnya sel-sel pada manusia, sel-sel pada tumbuhan, sel-sel pada hewan, dan makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup uniseluler dan makhluk hidup multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang terdiri hanya dari satu sel. Contohnya seperti bakteri, monera, fungi uniseluler, dan protista. Sedangkan makhluk hidup multiseluler adalah makhluk hidup yang terdiri dari beberapa sel, bahkan banyak sel. Contohnya manusia, tumbuhan, fungi, dan hewan. Ada beberapa unsur atau senyawa kimiawi yang terdapat atau menyusun sel. Yang pertama adalah unsur makro. Unsur makro adalah unsur yang terbanyak atau terbesar di dalam sel. Contohnya unsur O, unsur C, unsur H, dan unsur K. Yang kedua adalah unsur mikro. Unsur mikro ini jumlahnya sangat kecil di dalam sel. Contohnya unsur Fe, Cu, Co, Mn, dan Zn, serta unsur mikro yang lainnya. Selanjutnya adalah senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang biasanya terdiri atau terdapat di dalam makhluk hidup. Contohnya karbohidrat, protein, lipid atau lemak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah senyawa anorganik. Biasanya senyawa anorganik ini berfungsi sebagai pelarut atau zat-zat yang terlarut di dalam sel. Contohnya air, garam mineral, dan gas lainnya. Di dalam sel ada beberapa komponen yang ukurannya besar dan banyak dijumpai di berbagai daerah sel. Yang pertama adalah membran sel, yang kedua nukleus atau inti sel, yang ketiga adalah sitoplasma atau cairan sel. Mari kita bahas satu persatu
komponen yang paling besar di dalam sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah lapisan yang terdapat di sekeliling sel yang mana membatasi bagian dalam sel dan bagian luar lingkungan sel. Membran sel memiliki beberapa sifat, diantaranya impermeable, yang kedua permeable, dan yang ketiga adalah selective permeable. Pada umumnya, membran sel ini bersifat selektif permeable. Apa itu selektif permeable? Selektif permeable adalah kemampuan sel untuk memilih dan memilah mana zat yang berguna bagi sel dan yang tidak berguna bagi sel. Ada beberapa fungsi membran sel. Yang pertama, berfungsi sebagai pembatas. Seperti yang telah dijelaskan tadi, membran sel berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam dan bagian luar sel. Fungsi yang kedua adalah sebagai gerbang atau pintu keluar masuknya zat. Hal ini berkaitan dengan transportasi zat yang terjadi di dalam sel. Fungsi selanjutnya sebagai reseptor bagi zat yang mendekati sel. Seperti bagian sel lainnya, sel tersusun dari beberapa senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lipid atau lemak. Yang pertama adalah karbohidrat. Terdapat dua macam, yaitu glikolipid dan glikoprotein. Glikolipid adalah senyawa karbohidrat yang menempel atau bersenyawa dengan lipid. Sedangkan glikoprotein adalah senyawa karbohidrat yang menempel atau bersenyawa dengan protein, di mana fungsinya membantu komunikasi antar sel dan transportasi senyawa di dalam dan di luar sel. Yang kedua adalah protein. Protein di sini terdiri dari dua, yaitu protein integral dan protein perifer. Protein integral ini merupakan salah satu penyusun membran plasma yang posisinya menembus ke bagian dalam di antara dua lapisan lemak fosfolipid. Sedangkan protein perifer disebut juga protein tepi, sebab letaknya menyembul di antara dua lapisan lemak. Dan yang terakhir adalah fosfolipid. Fosfolipid merupakan sekelompok senyawa lipid atau lemak yang biasanya bersenyawa dengan fosfor. Terdapat dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala biasanya bersifat hidrofilik atau suka dengan air, sehingga letaknya selalu menghadap ke arah luar. Bagian ekor biasanya bersifat hidrofobik atau tidak suka terhadap air, sehingga letaknya selalu menghadap ke dalam membran inti. Sekian video pembelajaran kali ini. Saksikan video selanjutnya yang masih akan membahas tentang sel, yaitu tentang bagian dan organel-organel yang ada di dalam sel. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.